pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Nya Bapa selama seminggu ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kami bisa hadir ya Bapa baik-baik saja ya Bapa. Ini semuanya Bapa berkat Engkau Tuhan, berkat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kita Tuhan, dan kami akan memberikan puji untuk Tuhan kami ya Bapa, hanya Tuhan saja Tuhan. Terbatas
Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami akan menaikkan pujian kami ya Bapak. Lebih lagi ya Bapak, kami ingin memberikan semangat kami ya Tuhan, api kami ya Tuhan, yang ada dalam kami ya Tuhan, lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menaikkan pujian kami terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menaikkan pujian, katakan amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Shalom juga yang ada di rumah. Sebentar kita akan menaikkan pujian kita yang terbaik. Yeah.
Tujuan daripada pujian itu dinaikkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi Engkau yang hidup dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, mentransformasi hidup kami. Dia bukan sebagai informasi, tapi dia akan mentransformasi, mengubah seluruh hidup kami. Itulah tujuan waktu Engkau berfirman. Itulah tujuan waktu firman-Mu Engkau sampaikan, supaya hidup kami boleh mengalami realita sesuai dengan apa yang Engkau firmankan.
Terima kasih Bapa. Bapa perintahkan setiap hati untuk menerima dengan baik. Bapa membatalkan setiap pikiran yang sia-sia. Di dalam nama Yesus, hati yang taat telah Engkau anugerahkan kepada kami. Roh yang baru telah Engkau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Dengan itu kami bisa menangkap apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Karena kami memang dirancang sedemikian. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa urapan-Mu ada pada kami, hikmat-Mu ada pada kami. Ada pencerahan-pencerahan yang Tuhan bukakan saat ini Tuhan. Pokok kami terima firman-Mu dari logos menjadi rema di dalam nama Yesus. Percaya katakan amin. Shalom. Semangat. Haleluya. Apa kabarnya? Nah, harus luar biasa ya. Jangan di luar biasa ya. Puji Tuhan. Kayaknya tanpa bahasa lama sekali. Bukannya lama ya, pandemi kadang-kadang udah jalan setahun lebih ya. Waktu begitu cepat berlalu ya. Firman Tuhan katakan waktu dipersingkat. Amin. Ya. Kalau nggak dipersingkat, manusia semakin hari semakin sulit untuk mengendalikan hidupnya. Karena lebih banyak yang binasa. Oke, di sini ya, yang sekolah teologi siapa aja? Cuma satu. Oh, cuma satu. Oh, pulang kampung ya. Oke. Ya. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang apa saya alami tahun-tahun terakhir dalam hidup saya. Bahwa ternyata hidup ini sangat mudah. Hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah hidup untuk dinikmati. Mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita hidup karena kasih karunia. Amin. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Ya, artinya sesuatu yang tidak bisa kita raih itu diberikan buat kita. Sesuatu yang tidak kita kebayar itu diberikan kepada kita. Ya, maka keselamatan itu anugerah. Ya. Jangan salah tafsir, banyak orang mempunyai pemikiran anugerah jadi gampangan. No, ya. Sehingga pemahaman dengan pada hypergrace, ya. Sehingga pemahaman tentang hypergrace menjadi ditolak karena pemahamannya setengah-setengah. Itu persoalannya. Ya, orang bilang, oh kalau itu enak dong anugerah Tuhan, gue bisa berusaha untuk masuk surga. Itu namanya orang tidak mengerti dan tidak menghargai tentang apa artinya anugerah. Ya, anugerah itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Saking mahalnya, tidak seorang pun bisa membeli. Maka Tuhan katakan, aku berikan dengan cuma-cuma. Ya, bukan berarti sesuatu yang sangat mahal. Ya. Nah, waktu kita menerima anugerah Tuhan di hidup kita menjadi mahal. Amin. Ya. Kenapa? Karena Kristus ada dalam hidupmu. Ya. Amin. Ya. Setiap orang percaya Kristus ada di dalam hidupnya. Ya. Kalau Tuhan di dalam hidupmu, kira-kira kamu mau hargai Tuhan berapa? Tidak. Hidupmu mahal, sangat bernilai. Ya. Nah, oleh sebab itu hidup ini sebuah anugerah yang Tuhan percayakan. Ya. Buat kita apa? Buat kita untuk mengeksekusi, memanifestasikan kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, kita katakan, jadi barang siapa di dalam Kristus, dia adalah
ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Dan hidup kita dan Kristus adalah hidup yang diciptakan baru. Spesies yang baru. Beda yang lama. Yang lama sudah selesai. Tuhan katakan, yang lama sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dosamu sudah selesai. Amin. Ya. Kelemahanmu sudah selesai. Ya. Keterkutukanmu sudah selesai. Tuhan katakan, aku sudah selesaikan di salib. Saya katakan apa? Sudah selesai. Amin. Ya. Dan semuanya Tuhan katakan, aku sudah selesaikan. Engkau adalah sosok ciptaan yang baru, spesies yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Ciptaan yang baru mempunyai hobi yang baru, kesukaan yang baru. Amin. Ya, katakan metanoia, metamorfosis. Ya, dari ulat menjadi pongpong menjadi kupu. Ya, ulat mempunyai hobi. Hobinya apa? Menikmati hal-hal yang tidak baik. Dia berubah wujud menjadi kupu-kupu. Dia mempunyai hobi yang baru. Kupu-kupu sukanya apa? Suka yang indah, suka yang manis, lingkungannya beda. Amin. Nah, itulah kita. Itulah keberadaan kita. Kita katakan orang benar hidup karena percaya. Apa yang saudara percaya dalam hidup kita? Ya, maka kita perlu membangun dasar kepercayaan yang benar bagi hidup kita. Ya, apa yang kita percaya? Ya, yang penting percaya Tuhan. Ya, percaya banyak apa? Percaya pertama, saya telah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, dosa sudah selesai, semua sudah selesai. Amin. Ya, dosamu sudah diampuni. Betul nggak? Semua dosanya sudah diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang mana? Dosa yang masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa yang akan selesai. Karena apa yang Tuhan lakukan adalah sempurna. Amin. Ya, Dia sudah melepaskan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, sehingga iblis tidak mempunyai kesempatan untuk mendakwa kita. Kalau kita memiliki pemahaman yang betul. Selama ini orang Kristen hidup terpuruk terus, terbungkuk-bungkuk, menanggung dosa terus, padahal dosanya sudah diampuni. Iblis selalu punya tempat pijak, menuduh, mendakwa. Ya, sehingga akibatnya apa? Kita nggak bisa on fire terus. Ya, kalau kita bikin dosa, terus kasih pelayan, tolong melayani yang minggu depan. Oh, jangan saya dah, minggu depan aja. Iblis bilang betul, ini dosa lu nggak kudus, lu nggak layak melayani. Kalau tidak nggak bisa bangun iman kita. Iblis bilang, padahal belum katakan sudah selesai. Dosamu sudah selesai, sudah diampuni. Amin. Ya, jadi kita nggak boleh terintimidasi lagi. Kita bisa buat kesalahan nggak? Bisa. Kita bisa buat dosa nggak? Bisa. Tapi dosa itu tidak lagi membuat Tuhan harus mati kayak saat itu. Dia mengampuni cukup sekali. Ya. Terus
Bagaimana dong? Waktu saya berdosa perlu minta ampun nggak? Perlu nggak minta ampun? Kalau nggak minta ampun diampuni nggak? Terus ngapain meminta ampun? Nah, ini kan persoalan yang harus kita mengerti, ya kan? Kamu nggak minta ampun, diampuni kan? Gitu loh. Karena nggak ada hubungannya. Tuhan bilang kamu nggak ada hubungan, dosamu sudah selesai. Dosa kita selalu berhubungan dengan sesama kita. Betul? Ya, seperti itu. Saya pernah kasih contoh nggak di sini? Istilah bebek. Pernah dengar ilustrasi dengan bebek? Belum ya? Nah, ya. Jadi satu hari ini kakak adik lagi main apel. Tahu kan apel ya, di kampung tahu ya? Nah, jepret. Bebek bapaknya banyak nih ngantri. Tutup. Ada yang jepret. Terus kena leher bebeknya. Mati bebeknya. Mati dong bebeknya. Adanya ketakutan. Dia bilang, "Kak, jangan bilang apa-apa." Oke, nggak apa-apa. Aku nggak bilang. Tapi ada syaratnya. Apa? Uang jajanmu setiap hari kasih saya. Ya kan? Begitu terima uang jajan, kakaknya depan pintu. Kakak, uang jajan dikasih. Sehari, 2 hari, seminggu, adiknya gerak. Waduh, mati gua kalau begini terus. Ya, terus bilang apa? Bagaimana caranya? Dia datang kepada bapak. Pak, maaf ya, adek seminggu yang lalu kena bapak mati. Bapaknya sebelum sembuh. Bapak sudah tahu, bapak nggak pernah. Ya, artinya apa? Terus besoknya kan dia mau jajan nih, kakaknya datang, dek mau jajan. Tidak ada uang jajanan. Kau laporin sama bapak, silakan, aku nggak takut. Artinya apa? Waktu kita mengaku dosa, kita bebas. Ngerti? Ya, pengakuan itu membuat kita bebas. Bukan untuk diampuni, kita bebas. Ya, maka dikatakan di Yakobus pasal 5:16, saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Amin. Karena dosa selalu banyak berhubungan dengan sesama kita. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Ampunilah orang lain, maka Bapakmu di surga akan mengampuni. Artinya apa? Kelepasan, kebebasan itu tergantung Anda. Tidak lagi tergantung saya dan Tuhan. Karena sudah selesai. Amin. Ya. Jadi iblis tidak mempunyai tempat. Nah, dosa itu selalu memberi tempat iblis menginjak. Makanya Tuhan katakan kita harus mengaku. Tuhan katakan dengan hati yang percaya, mulut mengaku, maka kamu diselamatkan. Amin. Ya. Miliki hati yang percaya. Ya. Hati percaya apa? Percaya bahwa Tuhan telah memberikan semua yang terbaik ke hidup kita. Ya, karena waktu Anda dilahirkan, dikatakan Petrus kan dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Roh Kudus. Ya, artinya kita dilahirkan di dalam keluarganya siapa? Keluarga siapa? Keluarga Bapa yang di surga. Amin. Kamu dilahirkan di dalam keluarga Bapa, di dalam kerajaannya. Dan kamu adalah anak Bapakmu. Amin. Maka firman Tuhan katakan barang siapa percaya pada Yesus, maka dia sebut anak-anak Allah. Terima Tuhanmu pertama adalah sebagai Bapa. Amin. Ya. Kalau Tuhan itu Bapakmu, kira-kira kamu takut nggak hidup ini? Kamu khawatir nggak hidup ini?
khawatir, burung aja nggak khawatir. Masa kamu khawatir? Itu loh. Ya. Kan bilang burung pipit di udaranya, biar. Ya jangan khawatir. Tinggal dalam kerajaan. Ya, anak-anak muda jangan pernah khawatir tentang Amin. 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 Tentang jodoh nggak usah dicari, Tuhan Yes. kasih. Ya. Amin. Amin. Engkau punya masa depan yang baik. Bapakmu merancang masa depan yang baik. Katakan amin. Amin. Kamu harus percaya. Miliki hati yang percaya. Waktu saya mengerti tentang hidup ini, bahwa Kristus dalam saya, artinya apa yang punya Kristus punya saya punya. Amin. Ya. Roh Kudus Allah dalam hidup kita. Ya. Kita ada ciptaan baru. Habakuk pasal 2 yang mengatakan orang benar hidup karena percaya. Amin. Menarik kitab Habakuk adalah kitab kontroversial yang sangat ini. Dia mohon kepada Tuhan belas kasihan, tapi datang penghukuman. Betul nggak? Ya, itu loh. Ya. Sampai dia habis pikir. Tapi satu hal statement dari pasal yang kedua ini, pasal 1, dia mengalami banyak hal yang dia tidak mengerti. Tuhan mohon belas kasihan ke bangsa Israel, tapi Tuhan kirim orang kasih menghukum bangsa Israel sampai habis-habis. Pasal 2 datang, orang benar hidup karena percaya. Kemudian kita sering nyanyi, apalagi pujiannya. Kambing domba terhalau dari urungan. Nah, terus zaitun tidak berbuah anggur. Tapi aku beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan padaku. Ya. Nah, Habakuk mengenal, akhirnya dia mengerti. Ya. Dia bilang, artinya kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Percaya apa? Percaya terhadap apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Amin. Ya. Firman Tuhan bukan sebagai informasi, tapi dia harus menjadi mentransformasi, mengubah hidup kita. Kalau enggak percuma. Mujizat tidak membawa orang lebih takut pada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Pengetahuan tentang kebenaran tidak membawa orang lebih percaya kepada Tuhan. Mau bukti? Orang Israel mengalami mujizat Tuhan nggak? Setiap hari mengalami mujizat Tuhan, betul nggak? Nggak ada nggak. Tiap hari mana turun, tiap hari daging datang burung puyuh. Tiap hari mereka lihat tiang awan menunjukkan mereka. Pemeliharaan Tuhan luar biasa dari hidup mereka. Itu malam yang api. Mereka tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Tuhan memeliharanya setia. Sorry, saya lupa kadang-kadang. Khotbah saya suka jalan-jalan, biar orang ikutin. Ya, Tuhan itu setia luar biasa. Ya, gunung keluar air, batu keluar air, laut itulah mereka lihat. Tetapi pertanyaannya, apakah bangsa Israel percaya? Mereka bersungguh-sungguh. Hati mereka tegar, hati mereka bebaskan. Ya. Terus, apakah pengetahuan tentang firman Tuhan kita bisa mengubah seseorang? Jujur. Tentunya orang Farisi paling pintar. Tapi mereka berubah. Yang lebih cilaka lagi, mereka tahu firman, memanipulasi firman, memanfaatkan firman untuk kepentingan sendiri. Nah, itu lebih celaka. Maka Tuhan katakan, aku tidak kenal kau lakukan kejahatan. Ya, seperti itu. Ya, jadi tidak ada cara. Ya.
kita harus percaya apa? Percaya bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Semua yang baik Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Percaya bahwa Anda sudah diampuni. Amin. Tuhan sudah memberikan pengampunan yang full. Dan Anda punya stok pengampunan. Anda bisa mengampuni siapa saja, kapan saja. Tuhan kasih contoh tentang pengampunan, tentang Isa, hamba yang berhutang. Satu hutangnya apa? 1.000 talenta. 1.000 talenta tuh saya hitung, coba hitung tuh 1 triliun. Dikalikan 1 triliun, ya. Karena utangnya terlalu banyak, dia nggak bisa bayar. Tuhan bebas. Dia keluar, ketemu temennya yang utang dia berapa? 100 dinar. Pokoknya kira-kira jutaan lah. Ya, apa yang terjadi? Dia tidak bersedia mengampuni. Dia masukkan temannya ke penjara. Nah, artinya apa? Siapa yang utang 1.000 talenta itu? Saudara dan saya. Amin. Kita utang nggak bisa bayar, Tuhan bebasin. Cuma celakanya, kita sudah terima pengampunan, kita nggak bersedia mengampuni orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya dia dimasukin. Orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan dikatakan dia masuk ke terpenjara, digebukin terus sama algojo. Artinya apa? Kalau Anda tidak bisa mengampuni orang lain, Anda sakit hati, Anda pahit, Anda sedang digebuk sama algojo tiap hari. Berarti mukamu manyun terus, stres, nggak ada sukacita. Nah itu yang umumnya dia alami. Tidak mengerti, karena dia tidak sadar bahwa aku punya stok berapa? 1 triliun. Orang utang 200 juta nggak bisa aku bayar, enteng. Orang bersalah sama saya gampang, aku bisa lepasin pengampunan. Amin. Jadi selalu berpikir bahwa aku punya, karena Tuhan sudah berikan buat saya. Amin. Ya, saya selalu berpikir saya punya. Susah nggak mengasihi orang? Enggak susah, karena aku sudah terima kasih Tuhan yang full. Kasih Tuhan sempurna dalam hidup saya. Saya punya kasih. Setiap saat saya bisa mengasihi orang, karena saya berpikir saya pun percaya apa? Percaya saya memiliki apa yang Tuhan miliki. Iman artinya kita percaya kepada firman. Iman itu dianugerahkan oleh Tuhan. Benar nggak? Ya, Roma pasal 14 ya kan? Tuhan mengaruniakan iman buat kita. Terus Tuhan mengaruniakan iman buat kita buat apa? Buat apa? Buat mindahin gunung? Buat apa? Buat sosokan? Buat apa? Tuhan memberikan firman atau iman bagi kita supaya kita mampu mengeksekusi firman. Tujuan iman diberikan supaya kita bisa menaati firman. Bisa nggak menaati firman? Soalnya, wah susah. Kan Tuhan sudah berikan. Yesaya pasal 36 ayat 25, 26, 27 kalau salah. Aku akan memberikan roh yang baru di dalam baktimu. Aku akan memberikan kamu hati yang taat. Amin. Nah kita percaya, terima Tuhan, aku terima hati yang taat. Anda nggak perlu minta hati yang taat. Tuhan itu berkemurahan. Amin. Sudah sediakan buat kita. Amin. Posisi kita adalah menerima. Terima apa yang Tuhan katakan. Ya. Waktu saya mengerti waktu itu, nolong orang nggak pernah sakit hati. Ya. Makanya katakan roh, jiwa dan tubuhku tak biara sempurna.
Buah roh ialah kasih. Amin. Nah, pertanyaan saya, Roh Kudus dalam hidupmu enggak? Ya kan? Karena Roh Tuhan, ya akan menghasilkan. Ya, kita tidak berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa serupa dengan Kristus? Ayo, bagaimana caranya? Ya, bagaimana anak itu bisa serupa dengan bapaknya? Perlu disuruh nggak? Perlu diperintahkan nggak? Nah, lu harus jadi bapak seperti bapak ya? Perlu nggak? Waktu kecil kita bingung. Nah, lu seperti apa? Siapa ya? Seperti bapak persis emak. Waktu anak-anak susah untuk menentukan dia seperti siapa. Nah, bagaimananya kita tahu supaya anak kita mirip siapa? Kita kasih makan terus setiap hari. Dia bertumbuh, dia besar, kita tahu. Wah, persis banget gua ya. Mirip gua. Saudara mau mirip bapak di surga? Makan. Makan firman, amin. Makan supaya imanmu bertumbuh, kamu bertumbuh otomatis mirip bapakmu. Ya, roh itu otomatis, buah roh itu otomatis mengalir. Amin. Tugas Anda bertumbuh. Hidup ini isi mudah, ya, nggak ada yang susah. Ya. Tuhan memanggil Anda tidak suruh Anda menanggung kehidupan yang susah. Coba, marilah kepadaku kamu yang letih lesu berluka ikulah yang bebanku ringan dan ya. Nah, mari kalian masih muda, kita belajar ya, miliki hati yang percaya setiap kebenaran firman Tuhan harus menjadi realita, harus menjadi nyata. Kalau dia tidak menjadi nyata, dia cuma sekedar pengetahuan. Ya, firman itu harus mengubah, mentransformasi. Caranya gimana? Ya, iman bertumbuh. Bagaimana iman Anda bisa bertumbuh? Dengan membaca firman. Pertanyaan saya, orang Farisi imannya bertumbuh nggak? Pengetahuannya bertumbuh. Imannya bertumbuh nggak? No. Nah, bagaimana caranya iman kita bertumbuh? Bukan dengan doa teriak-teriak. Anda lakukan firman. Amin. Anda praktekkan firman. Waktu Anda praktekkan firman, firman itu menjadi nyata. Waktu firman itu menjadi nyata, imanmu otomatis naik. Cara hidup seperti ini. Dan Tuhan sudah memberikan hati yang taat. Tuhan telah memberikan kasih karunia buat kita. Kita bisa. Itulah Paulus katakan, tidak ada segala perkara dapat utangmu di dalam Kristus. Tidak ada yang sukar di dalam Tuhan. Karena hidup kita adalah kasih karunia Tuhan yang mengerjakan. Makanya kita katakan, aku akan melakukan jauh lebih banyak aku kepikirkan. Kamu belum doakan, aku udah pikirkan. Engkau belum pikirkan, aku udah sediakan. Kira-kira kalau kita punya Tuhan demikian, hidup itu enjoy nggak? Perlu susah nggak? Nah, itu kerajaan Allah berbicara tentang damai dan sejahtera. Apa artinya damai? Tenang. Sejahtera apa? Keluarga sejahtera. Artinya apa? Semua terpenuhi, tercukupi. Itu dengan ketenangan hidup dan kesejahteraan. Damai dan sejahtera. Ya, sukacita. Maka
Yesus datang selalu memberitakan tentang Injil kerajaan. Tinggallah dalam kerajaan, datanglah kerajaan. Kita tinggal harus tinggal dalam kerajaan, tinggal dalam damai, sejahtera, sukacita, tinggal dalam kuasa. Ya. Nah, kita harus memiliki hati yang percaya. Ya, itu transformasi yang pertama. Termasuk nanti transformasi kedua dan transformasi keluarga. Ya. Karena kalau kita nggak mengerti tentang dasar, kita capek hidup ini. Betul? Banyak orang Kristen hidupnya capek, nggak ada beda dengan orang dunia. Ya, takut khawatir, miliki apa yang Tuhan katakan. Anda percaya cara Tuhan bagaimana Dia menyerahkan. Kita harus belajar untuk menyerahkan, persembahkan. Dia katakan, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dengan persembahan yang hidup dan kudus. Ya, baru terjadi perubahan pola pikir. Ya, artinya apa? Kita sadar hidup kita bukan kita lagi. Paulus katakan, hidupku bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Betul nggak? Karena nyanyiannya, ya kan? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan sekarang hidup kita, siapa yang hidup dalam hidup kita? Kristus, Tuhan dalam hidup kita. Jadi sekarang kita menghidupi hidupnya siapa? Hidupnya Tuhan. Itulah hidup yang kekal. Artinya hidup Kristus dalam hidup kita, kita menghidupi hidupnya Tuhan. Ya. Dalam hidup kita. Ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup aku. Hidupku yang kuhidup sekarang adalah hidup oleh iman kepada Allah. Ya, itu kata iman artinya percaya terhadap apa yang Tuhan katakan dan engkau lakukan. Ya, suka tidak suka, waktu firman Tuhan kamu kerjakan, kau akan memuji Tuhan. Contoh Petrus bilang, Tuhan, nggak mungkin ada ikan. Ini udah siang, pengalaman nelayan ikan sudah lari ke tengah. Tapi Petrus katakan, Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, karena Tuhan yang memerintah, enggan-enggan juga dalam perjalanan. Tidak terjadi. Apa yang terjadi? Terjadi ikan begitu banyak. Betul? Ya. Dan ini belajar untuk diskusi firman, ya, dan hidup kita, ya. Anda mau mengalami hidup yang baik, hidup yang enjoy, bisa menikmati hidup masa depan yang baik, ya. Anda percaya Tuhan telah menyediakan, ya. Dia Bapakmu, Tuhan itu Bapakmu, amin. Maka doanya Bapak di surga. Kalau bapakmu kaya raya, khawatir ada yang salah. Artinya Tuhan katakan, kamu kurang percaya. Tuhan sudah katakan, kamu kurang percaya. Perkara ini terlalu mudah. Ya. Dan di dalam ciptaan baru Tuhan menyediakan fasilitas yang baik, ya, berkat-berkat yang baru, hidup yang baru, semua Tuhan berikan untuk kita. Ya, mari, saya mau orang menikmati hidup. Ya, Bapak yang kasih yang menjadi mudah. Ya, orang berubah bukan karena di-emailin, orang berubah bukan karena didoktrinin. Betul nggak? Kita terlalu lama. Tuhan bilang penghakiman bagianku, kita suka menghakimi orang. Mau tolong orang kita hakimi dulu. Orang tuh makin pahit, boro-boro berubah.
Dia terima duitnya tapi hatinya nggak berubah. Kenapa? Karena hakimnya. Tapi saya belajar. Seperti Tuhan tidak marah. Saya tidak marah banyak. Yang murtad malah dari balik, yang Islam dari Kristen. Saya nggak banyak ngomong. Saya doain, saya kasih. Saya nggak persoalkan, nggak perlu mengungkit masa-masa lalu. Sudah selesai. Kecilakannya kita suka ngorek masa lalu. Konseling yang sesat, bikin orang makin terpuruk. Kita ajar mereka percaya Tuhan. Kamu ada ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah benar, sudah selesai. Tuhan bilang sudah. Aku sudah tanggung semua kutuk, penderitaan, penyakit semua. Sudah selesai. Aku mati bangkit. Aku memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, memberikan berkat buat hidup. Aku menyediakan semua. Kita punya apa yang Tuhan punya. Kita nggak punya kemarahan, kita nggak punya kesedihan, kita nggak punya kekhawatiran. Ya, seperti itu. Kita nggak punya sakit hati, kita nggak punya iri hati. Nah, saya mulai pikir, pola pikir, ini pola pikir. Ya, waktu saya mau marah, pola pikir, gue nggak punya marah. Amin. Kalau kita nggak punya kan nggak bisa kita berikan. Kita berhenti, ya kan? Seperti itu. Gue nggak punya rasa benci, gue nggak punya rasa kesel. Waktu gue mau kesel, gue nggak punya. Aku punya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Amin. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu punya kita satu paket. Amin. Ya, kita punya kemurahan, kita bisa nolong orang. Bukan tunggu karena punya duit baru nolong, bukan nolong orang banyak segi. Amin. Kita memberikan kata-kata yang menguatkan orang, itu sudah menolong orang. Amin. Ya, seperti itu. Mengalirkan kasih Tuhan, mengalirkan kemurahan. Nah, itu Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup seperti aku. Amin. Karena kehidupan Kristus yang bukan tapi Kristus yang lakukannya. Ya, kita memiliki dasar kepercayaan yang benar. Ya. Waktu saya mengajarkan hal ini, orang menerima mengerti hidup orang benar. Kita nggak usah paksa-paksa orang. Ya, kebanyakan kita seperti orang Farisi melihat sumber di mana saudara baru ya suka menghakimi ya ya Tuhan tidak menghakimi. Tuhan selalu menerima orang apa adanya. Orang berubah bukan karena diajari, tapi diterima dengan kasih. Sakyus berubah, pemunculnya berubah, Matius berubah. Berubahnya kenapa? Apakah Tuhan terus datang ngajarin dia, "Hei Sakyus, Matius, jangan jadi penunjuknya lagi ya, berhenti bertobat, kamu nggak masuk neraka lo." Kira-kira gitu kan? Itu yang kita kerjakan. Karena Tuhan Yesus terima, datang Matius. Orang agamawi menolak. Ini kudus, yang ayam. Kita memang kudus. Tuhan terima Matius. Matius jadi murid Tuhan. Betul? Betul. Sakyus. Sakyus, turunlah. Aku mau. Betul? Sakyus merasa diterima, selama ini ditolak, dibenci, dianggap sampah masyarakat. Tuhan datang terima dia. Dia bikin jamuan pesta, dia undang teman-temannya. Dia bertobat. Tuhan tidak suruh, kamu sudah ikut saya ya. Mulai sekarang, apa?
kamu jangan jadi pungut cukai, tuh ganti rugi tuh orang tuh yang kamu rugikan, kira itu ajarin. No. Sakyus mengerti tentang arti sebuah kasih, sebuah anugerah. Begitu banyak dia terima. Dia bilang apa? Tuhan, aku berhenti jadi pungut cukai. Ya kan? Aku akan menggantikan orang 4 kali lipat apa yang pernah aku rugikan. Kira-kira Sakyus mampu? Kayaknya bangkrut. Jadi dia enjoy. Karena hidupnya tidak lagi bergantung itu, dia tahu. Amin. Lalu, ngerti? Anda mau mengalami Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Ya, Anda terima kasih Tuhan, Anda pasti berubah. Ya, bahwa Tuhan mengasihi Anda apa adanya. Dia tidak menghakimi Anda. Amin. Dia mengasihi Anda. Itu, ya, apapun yang terjadi di Anda. Ya, terus kita, kalau itu enak dong, kamu ngasih saya suka-suka. No. Kita harus pikir dari pola pikir itu. Aku tidak lakukan dosa, bukan supaya aku menjadi lebih kudus. Nah, ini yang selama ini kita lakukan, betul nggak? Aku tidak lakukan dosa supaya makin kudus, betul nggak? Yang benar adalah saya ini orangku kudus, maka aku tidak lakukan dosa. Dibalik, nanti. Ya, kenapa saya tidak lakukan dosa? Bukan supaya orang kudus, karena saya orang kudus. Kalau saya orang kudus, maka saya tidak lakukan dosa. Aku orang benar, maka aku tidak lakukan hal yang tidak benar. Bukan berarti melakukan hal yang tidak benar supaya dibenarkan. Oh, saya statusnya orang benar, statusnya orang kudus, statusnya kita adalah orang baik, anak tuh. Ya. Jadi cara pertamanya pola berpikir dari dunia selalu akan dimulai dari dulu. Do something, lakukan sesuatu. Aku punya sesuatu. To do, to have, to be. Ya, aku lakukan sesuatu, aku punya sesuatu, dan kemudian aku menjadi sesuatu. Aku bisa menjadi bangga, menjadi hebat, menjadi dipuji karena hasil saya. Tuhan kan, kita dimulai dari tubi. Kamu sudah menjadi sempurna, sudah menjadi kudus, sudah menjadi baik. Amin. Gitu. Dan Anda punya itu, to be to have. Anda punya itu, punya kebaikan, punya kasih, punya kemurahan, punya kemampuan. Kamu lakukan. Ya. Nah, sistem Mammon, sistem Babel, do, have, be. Sistemnya kerajaan surga adalah be, have, do. Ya. Mari kalian yang masih muda belajar. Yang sekedar datang ke gereja, baca firman, lakukan. Hidupmu akan jauh lebih baik daripada teman-teman. Masa depanmu pasti dijamin oleh Tuhan. Bangsa Israel yang ngerti setianya bukan setia piara. Apalagi kalau kamu mengerti kehendak Bapakmu. Bedanya orang tidak mengerti kehendak Bapaknya. Kalau dia mengerti kehendak Bapaknya, hati Bapaknya, makanya Bapaknya bisa mempercayakan banyak hal demi hidup, betul nggak? Beda anak yang tidak mengerti dengan anak yang mengerti. Ya, anak yang pintar mengerti bapaknya mau tujuannya, dia gampang dipercaya ke perusahaan. Tapi anak yang tidak juga taat, ya udah jadi apa adanya aja. Itu loh. Mau jadi apa? Mau jadi apa adanya atau punya adanya? Itu pilihan kita. Ya. Kita ada ciptaan baru, kita hidup berdasarkan jelas. Habakuk mengatakan demikian. Galatia juga, Galatia 3 ayat 11, terus Roma pasal 1 ayat 17, Ibrani 10 ayat 38 pun sama dicatat kali-kali. Orang benar hidup karena imannya. Amin. Oleh karena percaya.
Anda hidup karena iman. Ya, itu orang percaya. Kalau Anda tidak beriman, bukan orang percaya. Ya, gitu loh. Nanti, ya, jangan kita pertentangkan lagi. Yakobus apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Yakobus maksudnya apa? Yakobus bilang, kalau kamu punya iman, kamu pasti punya perbuatan. Omong kosong kamu punya iman gak punya perbuatan, maksudnya gitu loh. Kamu sama aja mati, gitu loh. Nah kita nih sekarang beda, banding-bandingin. Gue punya iman tapi gak punya perbuatan. Pala lu mau menyen, gue bilang. Iya dong. Kalau kamu punya iman, kamu pasti punya perbuatan. Karena kamu orang baik, orang benar. Masih kamu punya perbuatan, suka menolong, suka mengasihi, suka mengampuni. Gitu loh. Ya. Nah, kadang-kadang kita nggak paham. Dipotong setelah jadi dan manusia kadang-kadang. Lu terserah lu punya iman, yang penting lu perbuatan. Ya, itu artinya kita kembali kepada Torah, kembali kepada agama. Diselamatkan karena perbuatan. Ya, perbuatan adalah bagian kita. Oke, itu namanya transformasi pola pikir, masih panjang. Nanti masuk lagi namanya transformasi fungsinya. Ya, kalau saya bicara satu topik di gereja saya bisa 1 tahun. Karena saya mau yang benar, sungguh benar-benar. Lalu saya ngomong satu topik rata-rata bisa 1/2 tahun, 1 tahun. Bisa saya ulangi terus. Ya. Karena percuma kita sampaikan terus gini. Kita berapi-api di sana, tinggal pertanyaan di mana? Itu seperti itu. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kepercayaanmu hari ini, selama ini ada kepercayaan yang salah. Firman Tuhan katakan, orang benar hidup karena percaya, hidup oleh karena imannya. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak hidup. Padahal Tuhan katakan, aku mengaruniakan hidup, bukan sekedar hidup berkelimpahan. Kelimpahan dengan kebenaran, kelimpahan dengan kasih, kelimpahan dengan sukacita, kelimpahan dengan kebenaran, dan semuanya itu. Otak kita terlalu lama disuntik dengan sisi Babel. Kalau berbicara kelimpahan, otak kita yang adalah harta yang kita punya dan segala berkat-berkat. Mari kita harus berubah pola pikir, berpikir dari kerajaan Allah. Jangan seorang pun mengeraskan hatinya. Milikilah hati yang percaya kepada Tuhan. Ini waktunya. Ini waktunya. Aku memanggil Anda untuk menikmati hidup. Aku merancangkan masa depan yang baik. Tidak ada rancanganku yang tidak baik, dan tidak ada rancanganku yang gagal. Aku ini Bapakmu. Miliki hati yang percaya. Terima hati yang taat. Tuhan telah anugerahkan hati yang taat kepadamu. Terima itu di dalam hidupmu. Engkau adalah orang-orang yang taat, yang mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi bukan dengan perjuangan,
Tuhan katakan, aku sudah melimpahkan kasih-Ku kepadamu secara sempurna. Terima kasih-Ku, terima pengampunanku, terima berkat, terima semua yang aku anugerahkan kepada kamu saat ini. Di dalam nama Yesus akan menjadi realita dalam hidupmu. Kalau firman Tuhan tidak menjadi realita hidupmu, hidupmu gagal. Karena aku memberikan firman-Ku supaya kamu hidup, dan hidup di dalam berkelimpahan, hidup di dalam hidupku, dan aku hidup di dalam hidupmu. Aku akan melakukan apa yang tidak mungkin, tidak bisa kamu lakukan. Bapa, terima kasih untuk anugerah keselamatan, anugerah kekuatan, kasih, kelimpahan, semua berkat-berkat rohani dari sorga dianugerahkan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami terima semua itu. Dan mulai saat ini Tuhan, kami punya semua yang Engkau punya. Kami akan menghidupi seperti Engkau hidup, terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami ada ciptaan yang baru. Yang lama, semua masa lalu kami sudah diselesaikan oleh Engkau. Kami tidak perlu lagi ingat. Kami mempunyai kerinduan yang baru, hobi yang baru di dalam Engkau Tuhan. Suka akan hal-hal yang baik, suka akan kebenaran, suka akan kasih. Kami memiliki rasa haus renapan Engkau, seperti kupu-kupu yang selalu merindukan madu, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik. Itulah identitas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih kepada Bapak Tarsim yang telah memberikan firman Tuhan. Sebentar kita akan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Biarlah persembahan kami ya Bapak baik di mata Engkau ya Tuhan, dan bisa memberikan nama Tuhan. Dan juga biarlah Engkau berkati yang memberi Bapak, dan juga yang tidak memberi Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Saudara semangat, amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Tarsim sebagai pengorban kita pada siang hari ini. Kita juga mengucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman yang
sudah boleh hadir, Bapak Ibu jemaat yang sudah boleh hadir. Untuk pengumuman saya mau sampaikan kalau kita ada doa fajar setiap hari Senin jam 6 pagi, nanti kita via live stream via Zoom. Jadi teman-teman seluruh jemaat yang ingin bergabung sama-sama, nanti kita akan dikirimkan linknya di grup. Terus kita ada juga, ini minggu keempat ya. Jadi minggu keempat nanti kita ada setiap Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Karena di minggu keempat nanti kita ada komsel via Zoom juga, nanti akan di-share linknya di grup. Terus kita juga ada minggu depan masih minggu keempat ya, nanti belum. Nanti kita ada, biasanya sih ada doa setiap minggu pertama, tapi untuk di 2 minggu ke depannya. Oke, ada tambahan dari Bapak? Oke, mungkin sekian pengumuman dari semuanya. Shalom. Oke, kita akan mengakhiri pada siang hari ini. Kita akan pujian kiranya Kau berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Semua janji-janji yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi kami, itu telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti bahwa kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Engkau telah menyediakan, Engkau telah memberikan semua hal yang merupakan kepunyaan Tuhan sendiri, untuk kami boleh mengeksekusi, untuk kami boleh menyalurkan, memberikan kepada orang-orang Tuhan, kepada mereka yang membutuhkan, sehingga hidup kami boleh menjadi teladan, hidup kami boleh mencerminkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kami. Tuhan, biar Engkau terus mengubah pola pikir kami, sehingga pola pikir kami semakin selaras dengan pola pikir daripada Tuhan sendiri. Kami memiliki pikiran, perasaan, dan hati Kristus sendiri, sehingga hidup kami Bapa boleh menjadi berkat dan saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, biar kebenaran firman yang kami dengar bukan sekedar menjadi sebuah pengetahuan, tetapi biarlah firman itu boleh kami kerjakan dan kami lakukan di dalam kekuatan daripada Roh Kudus
yang hidup dan tinggal di dalam kami. Dan kami akan menikmati hidup yang berbeda. Kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan siapkan, karena kuasa Tuhan yang menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bawa akan setiap pergumulan masalah yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan yang mengerti, kami tahu Tuhan bahwa sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang memampukan kami melewati setiap masalah, melewati setiap pencobaan bahkan ujian. Dan Tuhan telah memberikan kami jalan keluar sehingga kami mampu menanggung segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan telah berjanji bahwa kami ditetapkan sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami semakin berserah, kami semakin berpercaya kepada Tuhan, sehingga pada saat kami mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kami yang Tuhan izinkan terjadi Tuhan, untuk membuat kami hidup takut akan Tuhan, untuk membuktikan akan iman kami kepadamu Bapa, sehingga kami makin menyadari jika kami mungkin belum mempraktikkan firman Tuhan, kami mau semakin hari semakin mempraktikkan firman Tuhan, oleh karena iman yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya pada saat mungkin jemaat mengalami kondisi baik finansial keuangan mereka yang saat ini sedang mengalami masalah Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyiapkan dan menyediakan segala hal yang kami butuhkan dan kami perlukan, sesuai dengan firman-Mu yang berkata bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Maka Tuhan yang akan menyediakan Tuhan apa yang kami butuhkan, dan Engkau akan membebaskan kami dari setiap kutuk Tuhan oleh karena dosa, membebaskan kami dari kutuk hutang Tuhan, sehingga kami boleh dilepaskan dan melewati semua hal ini dengan janji yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang membangkitkan iman dari setiap umat-Mu, sehingga mereka boleh seperti firman-Mu berkata, berdoa, mengaku dosa Tuhan, dan mereka boleh menerima kesembuhan yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib, kami sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit oleh karena penebusan Kristus. Bahkan kecenderungan-kecenderungan dosa dalam kehidupan kami, Tuhan sudah menebusnya bagi kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini membutuhkan jodoh, membutuhkan pasangan hidup. Tuhan siapkan, Tuhan sediakan pasangan yang terbaik yang Tuhan telah tetapkan atas setiap umat-Mu, sehingga semua yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami mau hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang bersekolah, sedang kuliah. Tuhan, kami percaya jika Daniel Engkau berikan kepintaran, kecerdasan 10 kali lipat Tuhan atas orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, demikian juga kami percaya anak-anak Tuhan, Tuhan berikan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati dalam segala hal yang mereka kerjakan. Sebagai anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah, Tuhan memberikan mereka kepintaran dan kecerdasan, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sekolah dan kuliah dengan nilai-nilai yang terbaik, karena campur tangan Tuhan dan mujizat Tuhan senantiasa terjadi di sepanjang kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan yang juga mencukupi segala kebutuhan. Jika anak-anakku saat ini sedang kuliah Tuhan, Engkau yang menyediakan semua hal yang mereka butuhkan untuk mereka boleh menyelesaikan kuliah dengan baik. Tuhan campur tangan
Dan jika kami juga berdoa, jika jemaat saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak. Dan semua pergumulan daripada setiap umat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat kami memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda, yaitu gaya hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga sorga senantiasa terbuka di atas kepala kami Tuhan. Dan hadirat Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sebab Engkau juga berkata bahwa rambut kami sehelai tidak akan pernah jatuh tanpa Engkau menghitungnya Tuhan. Engkau tahu semua hal yang kami butuhkan dan kami perlukan. Biarlah kami boleh melewati sepanjang kehidupan kami masa-masa sukar di dalam kehidupan kami, untuk senantiasa kami percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami yang kami bawa di hadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami di mana kami tinggal, negeri kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Kami lahir di bangsa ini bukan sebuah perkara yang kebetulan, dan Engkau menginginkan untuk kami terus membawa doa-doa bagi pemerintah, bagi bangsa, bagi negeri di mana kami tinggal, supaya boleh terjadi kesejahteraan. Sebab kesejahteraan kota, wilayah, dan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Bahkan kami berdoa bagi keamanan negeri kami Tuhan. Tuhan jauhkan Tuhan dari semua hal yang jahat, dari semua rancangan-rancangan yang coba untuk memecah belah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami bersepakat, kami bersehati, sebab kami percaya jika kami berdoa, ada kuasa melalui doa. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa mampu mengubah segala sesuatu yang tidak dapat dikerjakan dengan kekuatan manusia. Doa mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa memberkati akan pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa bagi setiap staf menteri dalam pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa kami bahwa di hadirat-Mu Tuhan akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, di bidang baik itu yudikatif, legislatif, eksekutif Tuhan, bahkan TNI dan Polri. Semua pemimpin pemerintah bangsa kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada setiap mereka takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang akan membuat bangsa ini menjadi sejahtera. Tuhan jauhkan dari semua rancangan-rancangan kegelapan, rancangan iblis. Kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan semua tindakan-tindakan anarkis, tindakan-tindakan radikal intoleransi yang memecah belah bangsa ini. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah shalom daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun senantiasa atas pemimpin bangsa kami, yang akan membuat bangsa ini menjadi sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga akan bangsa ini boleh melewati masa-masa sukar. Di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan pulihkan akan kesehatan bagi setiap bangsa kami ini Tuhan, masyarakat bangsa ini. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa. Tuhan mampu, bahkan mau menyembuhkan segala sakit penyakit yang dialami oleh setiap orang Tuhan. Sebab Engkau bukan datang menyembuhkan bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus. Bahkan Tuhan juga mau menyembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat, bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biar kuasa kesembuhan Tuhan terus mengalir atas bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi sehat, boleh melewati pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan daripada Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi pemulihan ekonomi semenjak masa COVID-19 ini Tuhan, pandemi ini. Kami percaya Bapak, melalui peristiwa ini Tuhan,
bangsa ini Tuhan boleh luputkan Tuhan dari resesi ekonomi. Kami percaya melalui doa-doa yang kami bawa bagi bangsa dan negeri kami. Sebab Engkau berkata Engkau mencari seseorang yang mau berdiri bagi bangsa kami. Dan kami sebagai umat Tuhan akan senantiasa merendahkan diri, merendahkan hati kami, berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Sehingga bangsa ini diluputkan dari resesi ekonomi, bahkan resesi pangan yang akan terjadi di masa depan. Kami percaya Tuhan akan menolong. Ebenezer Tuhan, Tuhan pasti menolong kami. Dan Tuhan akan meluputkan bangsa ini dari semua hal yang akan dialami oleh bangsa-bangsa. Karena Engkau melihat ada banyak orang-orang benar yang senantiasa berdoa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari Bapa bahwa kami bukan sekedar beribadah untuk berdoa bagi kebutuhan kami saja, tapi kami mau ambil bagian untuk berdoa bagi bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Dan biarlah melalui doa yang sederhana yang kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan yang akan menyempurnakan setiap doa-doa dan permohonan kami. Oleh sebab itu Bapak, sebelum kami akan mengakhiri akan ibadah kami pada minggu pagi ini, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mengarahkan hati kita. Kita percaya bahwa penyediaan Tuhan itu luar biasa atas hidup kita. Hal-hal yang supranatural Tuhan sediakan. Mari pada saat engkau pulang dan menerima berkat Tuhan ini sebuah pentabisan atas dirimu, sehingga engkau menjadi imamat yang rajani. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang akan membawa kerajaan Tuhan di mana engkau tinggal. Engkau akan membawa hadirat Tuhan, sehingga di mana engkau berada, engkau akan menjadi berkat Tuhan. Dan engkau akan mengubah semua hal yang merupakan kematian di depan kita menjadi kehidupan. Tuhan akan membawa kita semua di mana ada kutuk, maka kehidupan Tuhan akan mengalir melalui kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami. Kami mengarahkan pikiran kami Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Kasih setia, kasih karunia, belas kasihan, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah, yang manis, persekutuan yang memberikan engkau kuasa, yang memberikan engkau supaya engkau mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan membawa engkau mengalami terobosan demi terobosan dalam hidupmu. Dan Roh Kudus yang akan membuat engkau hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup kudus, tidak bercacat celah. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita akan tetap setia, kita akan tetap taat, kita tetap melakukan bagian kita seperti yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang di awan-awan menjemput kita, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di sorga yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, kita terima dengan iman. Maka hidup kita akan mengalami perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin.